Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, ya. Mungkin di minggu terakhir pertemuan di bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di hari-hari terakhir dari bulan yang penuh kemuliaan ini, ya. Hari kita masih membahas tentang bab, yaitu adalah bersemangat melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya. Ini tepat, ya, pembahasan hadis ini tepat dengan pembahasan di pertemuan terakhir di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum melanjutkan di hadis berikutnya, ya, saya ingin sedikit mengingatkan khususnya kepada saya pribadi, ya. Apalagi kita sekarang berada di, ya, tinggal beberapa hari lagi, ya, kita berpisah dengan bulan Ramadan tersebut, ya. Sesuai dengan judulnya berlomba melakukan kebaikan, kita harus memiliki semangat. Justru di akhir-akhir ini justru bukan semakin melempem, ya. Makanya dulu pernah kita ingatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan perlombaan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah perlombaan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menjelaskan dalam perlombaan tersebut ada yang memenangkan kemudian dia berujung dengan kebahagiaan, dan dalam perlombaan tersebut ada seseorang yang berujung dengan kekalahan dan kebinasaan. Nah, ini perkataan Hasan Al-Basri ini bisa kita simpulkan secara tabiat, ya, secara kebiasaan kita. Ketika kita berlomba dan akan sampai di garis finish, maka secara keumuman kita justru ketika akan mencapai garis finish itu kita memaksimalkan, mengeluarkan sekuat tenaga kemampuan kita. Ya, dalam terserahlah lomba apapun itu, lomba lari ke apapun itu, kalau sudah mau garis finish sepedahan sama, maka kita akan semakin mengeluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin.
apalagi kita berlomba untuk mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di akhir Ramadan ini kita lebih semangat daripada sebelumnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak memaksimalkan apa yang kita miliki untuk betul-betul digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif, bahwasanya seorang mukmin yang kuat, yang memiliki semangat yang tinggi, mengerahkan segala kemampuannya untuk betul-betul bisa memaksimalkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seorang mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memaksimalkan dirinya. Sedangkan kita semuanya memiliki cita-cita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Berarti keridhaan itu adalah kecintaan Allah. Ya, maka ini kesempatan yang baik untuk dari kita masing-masing untuk mendapatkan keridhaan tersebut. Di hari yang tersisa ini kita betul-betul ya menggunakan sebaik mungkin untuk bisa menghiasinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya itikaf, banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama apa? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya di mana kita sudah lama ya tidak pernah meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita ini enggak pernah ingat dengan dosa dan kemaksiatan selama ini yang selama ini kita lakukan. Sudah terlalu kering mata ini, ya, tidak pernah menyesali setiap dosa kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Ini kesempatan yang baik, ya, bangun di tengah malam, ya, coba teteskan air mata karena dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Kita harus ingat jiwa kita selama ini setahun ke belakang, hari-hari yang lalu sering terlalaikan dari ibadah kepada Allah, sering terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesempatan yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai kita melewati tanpa dilalui dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di Ramadan ini, dengan sebab apa kita akan mendapatkan ampunan tersebut? Dengan bulan apa lagi kita akan mendapatkan ampunan tersebut? Padahal Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau menjelaskan, dan ulama-ulama yang lain juga menjelaskan, kalau kita tidak mendapatkan ampunan di Ramadan ini, maka seseorang akan sulit untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan lainnya. Sedangkan kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Kalau kita sulit nih, nggak bisa betul-betul bertobat, nggak mendapatkan ampunan, itu akan sulit di bulan-bulannya lainnya untuk mendapatkan ampunan tersebut. Ya, makanya tetap semangat ya di akhir Ramadan ini. Justru jangan sampai kita terlalaikan. Sebagian kita justru ketika di akhir Ramadan karena sudah mau beres gitu ya, akhirnya sudah nggak memperhatikan lagi ibadahnya. Idul Fitri itu betul adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau kemenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Tapi siapa yang mendapatkan kemenangan tersebut adalah orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalamnya untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat darinya. Lebaran itu bukan bagi orang yang memiliki pakaian baru, bukan. Tetapi orang-orang yang dia memanfaatkan waktunya ketika bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, dihiasi dengan berbagai amalan ibadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya
untuk memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tujuannya apa? Supaya banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu apakah bisa bertemu lagi dengan bulan tersebut, apakah kita bisa mendapatkan ampunan atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak hanya sekedar memilih yang utama, tetapi kita memilih yang paling utama daripada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Betul, itikaf itu adalah sunnah, tapi orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu bagian daripada sunnah, tapi kita tidak ingin meninggalkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita melewatinya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sekedar pengingat khususnya untuk saya pribadi, di hari-hari yang tersisa ini, jangan sampai kita lupa untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kita ingat lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 34, wa mata dari nafsun madza taksibu goda, bahwasanya kalian itu tidak akan pernah tahu apa yang akan kalian lakukan di esok hari, nggak tahu. Semuanya misteri. Kita belum tentu juga bisa hari ini puasa sampai maghrib, kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kalian juga tidak pernah tahu dalam keadaan seperti apa Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita masing-masing. Kita lanjut di hadis yang selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya hadis yang selanjutnya di sini dikatakan hadis yang kedua, kalau nggak salah. Hadis yang keberapa? Kedua Athani an Abi Sir'atin bi kasresin muhmala fathaha Uqbata bin Haris qala salaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra fasallama thumma qama musri'an fatahatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi fafazi an-nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu at-tibru qit'atu au tibru qita'udz dhahabi au fiddah. Dalam hadis ini yang kedua dari Abu Sirwah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, dia berkata, Sholaitu wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr, bahwasanya aku pernah mengerjakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu adalah salat asar. Fasallama thumma qama musri'an, ketika salam artinya sudah selesai salat. Thumma qama musri'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan cepat, maksudnya dengan berdiri kemudian pergi. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi, bahkan saking cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melangkahi beberapa
pundak para sahabat Nabi SAW ketika sholat tersebut. Ila ba'di hujri nisaihi, menuju ke kamar istri-istrinya atau ke kamar istrinya. Fafazi an-nasu min sur'atihi. Nah, karena Nabi SAW sudah salam, bangun jalan terburu-buru ya, saking terburu-burunya ini melangkahi pundak-pundak para sahabat Nabi SAW ketika selesai melaksanakan sholat. Fafazi an-nasu min sur'atihi. Nah, para sahabat ini atau orang-orang yang sholat bersama Nabi SAW ini fafazi, kaget, merasa keheranan terhadap Nabi SAW. Ada apa ini? Kok Nabi terburu-buru? Maksudnya seperti itu. Fakharaja alaihim. Ya, ketika para sahabat ini kaget dengan apa yang dilakukan Nabi SAW karena terburu-buru, kemudian Nabi SAW fakharaja alaihim, kemudian Nabi balik lagi itu. Setelah dari kamar istrinya balik lagi menemui para sahabatnya. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi. Karena Nabi SAW tahu, melihat kayaknya memang para sahabat ini atau orang-orang yang ketika itu kayaknya heran dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Maka Nabi ingin menjelaskan kenapa Nabi sampai terburu-buru setelah sholat tersebut. Qala dzakartu syai'an min tibrin. Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat kenapa terburu-buru. Dzakartu syai'an min tibrin, bahwasanya aku itu ingat dengan sesuatu hal, yaitu adalah tibrin. Tibrin itu potongan emas atau potongan perak. Potongan apa? Kepingan mungkin ya, kepingan emas atau perak. Indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Ya, aku terburu-buru itu kenapa? Karena aku ingat bahwasanya aku ini menyimpan sepotong atau kepingan emas. Fakarihtu an yahbisani, dan aku membencinya kalau emas tersebut masih ada pada diriku. Ya, masih ada diriku dan aku tidak langsung memberikannya. Nah, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita karena temanya ya, yaitu adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan atau bersemangat melakukan kebaikan. Inilah yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Ketika Nabi SAW memiliki itu emas, itu potongannya bukan hal yang lainnya, barang yang berharga. Tapi Nabi SAW karena memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kebaikan, sampai Nabi mengatakan, aku ini enggak mau gitu. Kalau bahasa kita, enggak mau lama-lama menyimpan emas ini di rumahku. Artinya Nabi SAW ingin segera ya menggunakan emas tersebut sebagai sarana melakukan kebaikan. Ya, memberikan contoh kepada kita, saking ingin ya memberikan contoh bersemangat melakukan kebaikan kepada kita semuanya. Sehabis sholat Nabi SAW terburu-buru untuk segera memberikan atau mengeluarkan perhiasan emas yang dimiliki oleh Nabi SAW sebagai bentuk Nabi SAW memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah. Salah satunya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah tersebut. Ya, apalagi kalau Ramadan ini kita ingat dengan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di situ dijelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu ya fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bi khairin mirrihil mursalah. Ini saking semangatnya Nabi SAW melakukan kebaikan. Dalam hadis tersebut dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, paling dermawan, baik dengan ilmunya, dengan hartanya, ya dengan sesuatu yang dimilikinya. Paling dermawan, paling berilmu, pokoknya paling di antara manusia itu. Tapi di sini dikatakan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Meskipun paling dermawan, tapi kalau sudah sampai Ramadan itu lebih dermawan lagi. Ya, lebih dermawan lagi. Hina yalqa Jibril. Ya, ketika Jibril itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa bertemu?
fayudarisuhul Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an. Maka apa? Ketika Jibril datang mengajarkan Al-Qur'an, maka di situ dikatakan apa? Wa ajwa fala Rasulullah SAW ajwadun nas bi khairin. Ketika sudah bertemu dengan Jibril diajarkan Al-Qur'an, itu lebih dahsyat lagi itu semangat ibadahnya, lebih semangat lagi kedermawanannya, bahkan lebih semangat daripada apa? Mirrihil mursalah. Itu lebih semangat lagi daripada angin yang berhembus. Angin berhembus itu kan cepat ya, setiap saat, setiap waktu pasti ada. Nabi lebih daripada itu. Saking apa? Saking memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Terutama kapan? Terutama ketika di bulan Ramadan ini. Apa yang mendorong Nabi SAW memiliki semangat yang tinggi? Karena Nabi tahu melakukan ibadah di bulan Ramadan, tahu keutamaan tentang bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang Allah melipat gandakan kebaikan di dalamnya. Karena Nabi SAW tahu kenapa memiliki semangat yang tinggi ketika di bulan Ramadan, lebih dermawan, lebih rajin lagi beribadah lagi. Karena Nabi SAW tahu ada sebuah hadis Nabi SAW dijelaskan yang diriwayatkan atau yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di situ dijelaskan di surga itu ada sebuah kamar atau tempat yang paling istimewa. Saking istimewanya itu, orang yang di dalam itu bisa melihat pemandangan atau bisa melihat keluar, yang di luar juga bisa melihat yang di dalam. Nah, sampai ketika itu orang-orang Badui Arab maksudnya, ketika itu bertanya sama Nabi SAW ketika dijelaskan hadis tersebut, ini tempat istimewa ini kira-kira siapa yang akan menempatinya gitu. Nah, ini tempat istimewa, siapa yang akan menghuninya? Kemudian kata Nabi SAW mengatakan yang akan menghuninya itu adalah seseorang yang dia senantiasa menjaga lisannya, ya. Dan yang kedua yaitu adalah seseorang yang dia senantiasa berpuasa. Dan yang ketiga yaitu adalah seseorang yang senantiasa qiyamul lail, ya, salat malam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis tersebut, bahwasanya di situ dikatakan tempat istimewa itu akan dihuni orang yang menjaga lisannya alias berkata baik, puasa, qiyamul lail. Berarti apa? Sifat ini tidak akan dimiliki oleh seseorang kecuali orang yang senantiasa atau diantaranya yang puasa di bulan Ramadan. Nah, kita diajarkan Nabi SAW kalau kita puasa kan gak boleh ngomong yang apa? Yang jorok, ya, yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung diharamkan. Dan di Ramadan juga sama, kita juga mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih, ya, atau salat sunnah lainnya. Bahkan di bulan Ramadan sendiri jelas pasti kita mengerjakan puasa. Makanya apa? Nabi begitu bersemangat untuk betul-betul melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena itu di antara sebab memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar masuk surga aja, tapi memiliki tempat yang lebih mulia dari tempat yang lainnya. Ya, kenapa? Karena semangat yang tinggi. Bahkan ya bisa ditafsirkan lagi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki semangat yang tinggi di bulan Ramadan, ya. Terutama di sini kita menjelaskan tentang kebaikan yang sedekah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu, ya, dengan puasa Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya bukan hanya sekedar dihindarkan dari neraka dengan puasanya, tetapi dengan sedekah pun seseorang akan dihapuskan dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang tinggi, ya, untuk melakukan kebaikan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalis, hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin,
ara'aita in qutilta fa ina ana qala fil jannati fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini yang ketiga ini dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki ya yang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa ina ana. Ya Rasulullah, kalau seandainya nih saya wafat ya di dalamnya, alias wafat dalam keadaan jihad, mati syahid maksudnya, di mana tempat saya ini? Kemudian Nabi SAW mengatakan qala fil jannah, maka tempatmu adalah di surga. Fa'al qata maratin kunna fi yadihi. Ya, ketika nanya kepada Nabi, kalau saya ini perang atau wafat dalam keadaan perang, tempatnya di mana? Di surga. Padahal tangannya lagi memegang tamarot, tamar kurma. Ketika mendengar orang yang mati syahid tempatnya di surga, maka orang tersebut melemparkan kurma tersebut, kemudian ikut berperang, tsumma qatala hatta qutila. Kemudian sahabat tersebut mengikuti peperangan tersebut sampai dia wafat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mendengar apa? Kalau dia wafat tempatnya di surga. Nah, kita ini setiap hari dengar surga. Di medsos, Ustadz jelasin surga. Lihat status orang, jelasin surga lagi. Kita baca Quran, dengar surga lagi. Tapi kita selama ini justru nggak memiliki semangat. Kalau kita nggak memiliki semangat ketika dijelaskan surga, terus yang akan menjadikan kita semangat itu harus disebutkan apa kita? Disebutkan surga dengan berbagai keindahannya, disebutkan tentang neraka dengan berbagai macam siksaannya. Kita terkadang-kadang nggak semangat juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dijelaskan ya oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, orang yang berlomba melakukan kebaikan, yang semangat melakukan kebaikan itu, mereka itu tidak akan melakukan kebaikan kecuali tujuannya satu. Atau di antara tujuannya itu adalah supaya bebas dari neraka dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berujung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa kita simpulkan di antara perkataan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah taala, kalau seandainya kita ini tidak pernah tertarik dengan keutamaan tersebut, berarti kita memang belum termasuk orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kebaikan. Berarti kita termasuk orang yang lemah iman. Ya, sehingga sudah dijelaskan surga aja nggak tertarik. Sudah dijelaskan malam Lailatul Qadar aja nggak tertarik. Berarti apa? Lemah iman kita memang. Kalau hanya sekedar lemah mungkin ya masih selamat. Yang khawatir adalah kita memang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak sama sekali nggak minat untuk mau itikaf, nggak minat untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Karena menunjukkan apa? Kelemahan keimanan kita masing-masing. Ini nih sahabat cuma nanya aja, nih kalau saya wafat di mana tempatnya di surga? Dia langsung jihad, bahkan melemparkan makanan yang sedang dipegangnya. Kenapa? Karena ada yang lebih utama lagi yang harus dia dapatkan dari kurma tersebut. Itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil menunjukkan apa? Tentang betapa semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan suatu amalan. Ya, karena apa? Karena bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ar-Rabi, ya masih banyak nih hadisnya ya, ada kurang lebih 8 atau 9. Nanti saya cukupnya aja, kalau enggak ya Syawal kita lanjut lagi ya. Ar-Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu shadaqatin a'damu ajran. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul gina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulani kadza wa li fulani kadza wa qad kana li fulani muttafaqun alaihi
hulkum majra nafsi wal mari'u majra ta'ami wasyarab. Hadis dari Abu Hurairah ini berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang atau seorang laki-laki ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'dhamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling besar ganjarannya, yang paling besar pahalanya adalah ketika engkau sedekah wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat wal afiat. Itu sedekah yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini? Karena ada di antara kaum muslimin itu enggak mau sedekah kecuali kalau sudah sakit. Ya, enggak mau mengeluarkan hartanya kecuali kalau sudah sakit. Ya, dengan sakit tersebut apa tujuannya? Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa sembuh, diangkat penyakitnya. Yaitu sedekah itu semuanya kebaikan. Dalam kondisi apapun yang namanya sedekah itu adalah kebaikan. Tapi ada sedekah yang paling utama dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung kondisi dan niat seseorang yang bersedekah. Makanya itu dikatakan kondisi yang paling pahalanya besar apa? Dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena ada orang-orang, ya tadi dijelaskan, dia mau sedekah kalau sudah kesulitan. Ya, dia mau sedekah kalau misalkan mendapatkan ujian dan cobaan, baru sedekah karena ingin mendapatkan jalan keluar. Ya, tapi ketika diberikan kesehatan lupa. Ini juga sering terjadi pada diri kita masing-masing ya. Kalau pas enggak ada duit, rencananya banyak banget. Ya, nanti kalau punya duit benar saya mau ke Masjid Al-Kautsar nanti sedekah 10 juta gitu ya. Ke tetangga ngasih ini itu pas enggak punya duit. Tapi pas punya duit mah beda lagi ceritanya. Lupa langsung dengan janjinya. Ya, lebar. Itu menunjukkan apa? Kebakhilan namanya. Ya, dia mau sedekah kapan? Kalau sudah ada kesulitan. Padahal di sini dikatakan apa? Wa anta sahihun syahihun. Ya, sedekah yang paling utama ketika engkau dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian apa? Takhsal faqara wa ta'mulul ghina. Dan yang kedua, sedekah yang paling besar pahalanya yaitu adalah ketika engkau merasa takut miskin dan engkau bercita-cita menjadi orang kaya. Ya, kalau kita takut miskin, wah udah tuh, nggak mau menyedekahkan hartanya. Aduh, nanti kalau disumbangin 100, padahal 100 ribu aja, hartanya puluhan juta. Aduh, kan kurang 100 ribu lumayan atau untuk jadi 10 juta mikirnya kayak gitu. Akhirnya 50 ribu dari 10 juta, wah ngurangan oke. Nah itu orang-orang yang seperti itu yang takut fakir, tapi dia memiliki cita-cita untuk menjadi orang kaya. Nah kalau ada perasaan seperti itu, takut miskin dan memiliki cita-cita kaya, punya perasaan seperti itu dan dia mensedekahkan hartanya, maka itu pahalanya yang memiliki pahala yang besar yang dijelaskan Nabi SAW. Makanya Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam kitab syarah beliau itu menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya apa? Semakin kita berat mengeluarkan harta, ya, semakin berat mengeluarkan harta dan semakin berat bersedekah, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi tadi kondisinya dalam keadaan sehat, takut miskin, ya, dan mengharapkan kaya. Nah, dalam kondisi itu semakin kita mengeluarkan harta tersebut, semakin besar pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka apa di sini dikatakan? Apa hubungannya dengan hadis berlomba-lomba melakukan kebaikan? Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Wala tumhil hatta idza balagotil hulkum. Nah, jangan kalian itu menunggu-nunggu nanti dan nanti gitu. Kemarin sudah kita jelaskan ya, di antara penjelasan Imam Ibnul Qayyim itu faktor penyebab
kerugian seseorang dan kebinasaan seseorang itu apa? Ketika menunda-nunda amalan. Modal yang paling utama untuk ruginya seseorang kapan? Menunda suatu amalan. Makanya di sini apa? Justru kalian apa? Jangan menunda-nunda bersedekah tersebut apa? Hatta idza balagotil hulqum. Jangan menunda kebaikan bersedekah tersebut sampai apa? Sampai menunggu nyawa ini sudah sampai di kerongkongan, baru dia ngomong qulta li fulan kada wali fulan kada. Kalau sudah mau mati baru dia ngomong ini harta buat si ini harta buat masjid, ini harta buat madrasah. Itu kapan? Kalau sudah mau meninggal baru ingat sama itu. Padahal yang paling utama itu adalah dalam keadaan sehat wal afiat. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, anjuran kita betul-betul bersemangat melakukan ibadah, di antaranya menginfakkan harta kita masing-masing. Dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, yati alaikum zamanun, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada kalian. Zaman apa? Yamshi rajulun bi shadaqatihi wa lam yaqbalha. Ya. Jadi akan ada zaman yang datang kepada kalian ini, yaitu adalah zaman di mana seseorang ini kemana-mana bawa hartanya ingin bersedekah, tapi nggak ada seorang pun yang mau menerimanya. Wa yaqulu rajulun law ji'ta bil ams laqabiltuha. Sampai ada orang ngomong kayak gini, coba kalau kamu datangnya kemarin pasti saya akan menerimanya. Fa ammal yawma fala yajidu fala hajatalah. Adapun hari ini kita nggak membutuhkan harta itu, apakah kita harus nunggu seperti itu? Ya kalau orang bakhil, mending kayak gitu aja, nggak apa-apa, nggak ada yang menerima. Itu orang bakhil, tapi orang beriman enggak. Orang beriman justru khawatir dengan zaman seperti itu. Zaman di mana kita tidak bisa melakukan kebaikan, zaman di mana kita tidak bisa mensedekahkan harta kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takasur mengatakan apa? Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Kami yang akan betul-betul menanyakan kepada kalian terhadap nikmat apapun yang kalian telah miliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanyakan. Ya kalian ini punya harta, kenapa enggak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Diberikan kenikmatan enggak pernah digunakan untuk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tumhil hatta idza balagotil hulqum. Jadi jangan sampai menunda-nunda ya sampai nyawa ini berada di kerongkongan baru dia mengatakan harta ini untuk si fulan, untuk si ini dan sebagainya. Ya intinya memerintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk senantiasa bersemangat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin rahul Muslim. Hadis yang kelima ini hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu akhadha saifan, mengambil pedangnya pada peristiwa Uhud tersebut. Faqala, ya maka Nabi SAW mengatakan, man yakhudhu minni hadha, siapa yang akan mengambil pedangku ini, siapa di antara kalian yang mau mengambil pedangku ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum. Orang-orang ini atau para sahabat ketika itu dia langsung ya mengangkat tangan mereka masing-masing menawarkan, wah saya yang akan mengambilnya, mengambil pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka ini berlomba-lomba untuk bisa mengambil pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya lagi, faman yakhudu bihaqqihi, dan siapa yang bisa ngambil pedang tersebut kemudian dia bisa menunaikan hak-haknya, ya digunakan sebaik mungkin maksudnya.
Fa'ahjamal qaumu. Tiba-tiba para sahabat ini pas ditanya kayak gitu nggak pada berani. Takut nggak mampu menunaikan haknya pedang yang diberikan oleh Nabi SAW. Faqala Abu Dujanah. Kemudian Abu Dujanah berkata, ana akhutuhu, saya yang akan mengambilnya. Ya, ana akhutuhu bihaqi, saya akan mengambil pedang tersebut dan saya yang akan menunaikan haknya. Fa akhadahu falaqa bihi hamal musyrikin rohal Muslim. Kemudian Abu Dujanah tersebut mengambil pedang tersebut, kemudian menunaikan hak dari pedang yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini yang pertama, selain menjelaskan para sahabat Nabi SAW bersemangat ya untuk melakukan kebaikan melalui atau dengan cara memiliki pedang Nabi SAW. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya Abu Dujanah. Ketika beliau semangat untuk memiliki pedang tersebut, beliau bukan hanya sekedar ingin melakukan kebaikan aja, bukan hanya sekedar ingin memegang atau memiliki pedang Nabi SAW saja, tetapi di dalamnya beliau betul-betul memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan ketaatan melalui pedang tersebut. Salah satunya apa? Di sini dikatakan ketika sudah pegang pedang tersebut di tangannya Abu Dujanah, maka pedang inilah yang menjadikan Abu Dujanah bisa memenggal kepala-kepalanya orang musyrikin. Bahkan Abu Dujanah ketika perang Uhud dulu pernah kita jelaskan, ketika sudah memegang pedangnya Nabi SAW, beliau dengan berjalan dengan secara sombong. Maka Nabi SAW mengatakan, jalan seperti itu, maksudnya jalan sombong, jalan seperti ini adalah jalan yang mengandung kemurkaan. Tetapi untuk hari ini maka jalan tersebut tidak mengandung kemurkaan. Artinya apa? Dibutuhkan kapan? Ketika di depan musuh, untuk menunjukkan keberanian kita. Supaya apa? Supaya menjadikan musuh ini takut dengan kita, sombong dengan pedangnya Nabi SAW. Dan di antara yang dilakukan Abu Dujanah ketika memiliki pedang tersebut bukan hanya sekadar ingin melakukan kebaikan, tapi memiliki semangat yang tinggi melakukan kebaikan dengan pedang tersebut. Itu sampai diperhatikan oleh Zubair radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Dujanah pegang pedang tersebut, Zubair ini senantiasa memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Dujanah dengan pedang tersebut. Ternyata apa? Abu Dujanah ketika itu, siapapun dari orang musyrik ini, karena ada orang musyrikin itu mereka mengatakan siapapun kaum muslimin yang ada di hadapannya pasti akan disikat. Nah, orang tersebut ketemu dengan Abu Dujanah, ya, sampai terbunuh di tangan Abu Dujanah melalui pedangnya Nabi SAW. Sampai kata Zubair radhiyallahu taala, saking ingin menunaikan haknya, yang memiliki semangat yang tinggi melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya musuh dari kalangan orang musyrikin semuanya ditebas dengan pedang tersebut, sampai ketika berhadapan dengan perempuan di hadapan orang musyrikin, maka Abu Dujanah tidak melakukan, bahkan tidak menggunakan pedang tersebut untuk membunuhnya. Sampai Zubair nanya, ya, ini kurang lebihnya bahasanya, saya ini ngelihat kamu nih, itu setiap musuh kamu tebas dengan pedang tersebut. Tapi kenapa ketika dengan perempuan dari kalangan musyrikin kamu tidak menggunakan pedang tersebut? Maka Abu Dujanah mengatakan bahwasanya aku dengan pedang ini ingin menjaga haknya yang telah disampaikan Nabi SAW, yaitu adalah untuk membunuh siapa? Musuh, tapi tidak digunakan untuk membunuh perempuan. Ya, kenapa? Karena ingin mendapatkan kebaikan dari semangat yang dimiliki oleh Abu Dujanah ketika itu. Jelas ya? As-sadis, hadis yang ke-6. Nggak apa-apa terakhir ini ya. Nanti Sabtu depan mah libur, jadi dijama aja kajiannya sekarang. Ya, dijama takdim. As-sadis yang ke-6. An Zubair bin Adi, dari Zubair bin Adi qala atayna Anas bin Malik, ya, telah datang kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fasyakauna ilaihi manal qaminal Hajjaj. Maka Anas bin Malik ini datang kepada kami apa? Syakauna, curhat.
ya untuk mengadu dari apa yang dialami minal Hajjaj. Hajjaj ini dikatakan sebagian para ulama, ya kalau nggak salah Hajjaj bin Abdul Aziz, ya seorang pemimpin di negeri Irak kalau nggak salah di ketika itu. Ya, Anas bin Malik ini curhat tentang Hajjaj. Kemudian dikatakan ya mendatangi menceritakan tentang Hajjaj tersebut, ya maka Anas berkata, isbiru ya fa innahu la ya'ti zamanun illa wallati ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Bersabarlah kalian. Artinya apa? Bersabar, tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tetap bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya saya Ahad kemarin kalau nggak salah menjelaskan di top bergensi tentang sabar itu, ada perkataan Imam Ibnu Qayyim atau Ibnu Rajab. Di situ dikatakan kenapa kita harus senantiasa bersabar. Di sini katakan isbiru, kalian bersabar. Kenapa? Kata mereka atau Ibnu Qayyim dan yang lainnya, karena kesabaran itu seperti benteng yang kokoh, seperti kuda yang tidak pernah letih. Dan kesabaran itu adalah seperti pasukan perang yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan dikatakan lagi dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, bahwasanya kesabaran itu atau seseorang itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa beriman kecuali orang yang memiliki kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya kalaupun seandainya orang yang tidak sabar memiliki keimanan, dia memiliki orang yang tidak bersabar, tidak memiliki keimanan, atau bahkan memiliki, kalaupun seandainya harus memiliki keimanan, orang yang gak pernah sabar itu, maka keimanannya itu hanya keimanan yang sangat lemah. Dari mana cirinya orang yang iman lemah tersebut yang gak punya kesabaran? Mereka itu kalau dia mendapatkan kebaikan, wah semangat tuh. Kalau mendapatkan rezeki semangat, kalau mendapatkan kebaikan yang maslahat untuk dirinya semangat. Tapi kalau diberikan ujian dan cobaan, dia meninggalkan keimanan, bahkan menjual keimanannya dengan sesuatu hal yang remeh. Orang yang seperti orang yang pernah memiliki kesabaran. Nah, sini dikatakan apa? Isbiru, kalian harus senantiasa bersabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa wallati ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Kalian harus bersabar. Kenapa? Karena akan datang zaman yang zaman tersebut itu lebih rusak, ya, lebih parah daripada zaman-zaman sebelumnya, dan kalian harus bersabar di dalamnya. Nah, ketika itu kenapa dikatakan harus bersabar, ya? Atau zaman rusak ini maksudnya seperti apa? Memang ada dua tafsiran, ada dua penjelasan dari para ulama. Zaman rusak di sini, tafsiran yang pertama, penjelasan para ulama itu, maksudnya rusak di sini adalah dengan sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Itu zaman rusak, ya, sedikitnya ilmu dan menyebarnya kejahilan. Semakin banyak orang yang bodoh terhadap syariat ini. Ya, apalagi kita tahu Nabi SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah itu tidak akan mengambil ilmu tersebut dari dada seorang. Ya, dari dada kita nggak bakal diambil. Akan tetapi apa? Innama yakbidu biqadbil ulama. Tapi dengan cara ilmu diambil itu apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Kalau ulama sudah nggak ada, ya ilmu ini sulit kita dapatkan. Maka apa? Maka dalam hadis tersebut dikatakan ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu fa'adullu wa'adullu. Maka mereka akan menjadikan orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, dimintain fatwa, ya, dimintain pendapat terhadap urusan yang bukan urusannya. Sehingga apa? Dulu wa'adullu. Dia sesat dan menyesatkan. Berarti apa? Sedikitnya ilmu, kejahilan yang sangat merebak. Makanya ya di sini dikatakan kalian tetap harus bersabar dalam kondisi apapun sebelum datang kerusakan sedikitnya ilmu. Makanya nasihat para ulama, ya,
Kalau kita di kampung kita ada 1-2 ustadz, kita gunakan sebaik mungkin, manfaatkan untuk belajar kepada mereka. Ya, mengambil faidah. Jangan sampai pas gurunya ustadznya sudah meninggal, kita nggak punya faidah apa-apa. Dan inilah zaman rusak maksudnya. Tafsiran yang kedua, maksudnya zaman rusak di sini dijelaskan dalam hadis ini karena ini dikatakan menjelaskan tentang Hajjaj, curhat terhadap Hajjaj, pemimpin ketika itu di Irak tersebut. Maka definisi yang kedua, negeri yang rusak itu bukan sedikitnya ilmu, tetapi apa? Negeri yang penuh dengan kedzaliman dan ketidakadilan. Ya, maka kalau kalian bertemu dengan negeri tersebut lebih dolim lagi, lebih tidak adil lagi, maka kalian bersabar. Kenapa? Nanti ada zaman lebih parah daripada itu. Ya, sabarnya apa? Sabarnya tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar bersemangat melakukan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita menganggap kondisi kita ini buruk, nanti kalau nggak sabar akan lebih buruk lagi. Ya, tapi tugas kita apa? Sabar dan tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya nanti aja ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Jadi cuma 2 hadis saja sebetulnya. Tapi panjang juga, nanti aja ya. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan. Kalau enggak ya ada surat apa? Apa sholat tadi, puasa tadi untuk ya. Tadi barusan pertanyaannya itu orang yang tidak diterima puasanya adalah orang yang tidak membayar zakat, gitu ya. Salah satunya zakat fitrah. Zakat fitrah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjelaskan puasa seseorang tidak diterima, karena zakat itu kan ibadah yang berbeda dengan puasa, bukan satu kesatuan ya. Tetapi disyariatkan puasa itu untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Meskipun kita puasanya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, sudah ikhlas, pasti kita memiliki kekurangan dari puasa yang selama ini kita lakukan. Nah, maka kekurangan tersebut apa? Ditutupi dengan zakat, karena zakat itu membersihkan, kan begitu? Membersihkan setiap kekurangan yang selama ini kita lakukan. Nah, artinya ya, makanya para ulama itu menjelaskan kepada kita semuanya, bahkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, istaqimu walan tuhsu. Kalian itu harus senantiasa istiqomah di atas ketaatan, walan tuhsu. Ini kalau dalam bahasa Arab, lan sama la itu beda. Kalau la itu artinya tidak,
Kalau lan artinya tidak akan. Nah, kata Nabi SAW mengatakan apa? Istaqimu walan, dengan lan bukan dengan la. Kalian istiqomah dan kalian tidak akan pernah bisa sempurna. Ya, makanya apa? Untuk menutupan ketidaksempurnaannya itu apa? Bukan hanya dengan puasa aja, tidak terpatok dengan itu. Dalam surat Fussilat ayat ke-6 dijelaskan lagi. Ya, fastaqimu wastaghfiru ilaihi. Kalian istiqomah tetap melakukan ibadah. Wastaghfiru ilaihi. Dalam ayat tersebut digabungkan antara istiqomah melakukan ketaatan dengan istighfar. Kenapa digabungkan istiqomah dengan istighfar? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwasanya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sempurna melakukan ibadah, maka untuk menutup kesempurnaan tersebut dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat ya, setelah sholat 5 waktu apa kita? Istighfar. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah sempurna. Contoh misalkan kita sholat aja tadi, sholat subuh aja, ini tanya kepada diri kita masing-masing. Bukti ketidaksempurnaan kita dalam ibadah, dalam sholat aja kita sering gak khusyuk, berarti gak bisa sempurna. Ya, dalam puasa aja sering kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala, menunjukkan ketidaksempurnaan. Dalam melakukan kebaikan kepada orang lain kita masih sering mengharapkan balasan. Tenuhun-nuhun acan ku sayang geus dibantu teh, ada yang kayak gitu. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Ketika sedekah aja kita ingin mendapatkan balasan pujian dari orang lain. Maka gimana untuk menyempurnakannya? Istighfar, bertobat kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan dalam surat Fussilat. Kalimat yang terakhir yang dijelaskan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, orang yang melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa pede dan tidak dihadirkan dengan istighfar, maksudnya tidak didampingi dengan bertobat dan istighfar kepada Allah, maka orang tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan amal yang tidak diterima. Ya, artinya istighfar itu bukan hanya sekedar dari maksiat aja. Istighfar itu bisa kita lakukan setiap kita melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sampai kapanpun kita tidak akan merasa sempurna. Untuk menutupinya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu, beristighfar. Salah satunya apa? Kalau beristighfar, bertobat apa? Diiringi dengan ketaatan lainnya, kan begitu. Ya, sholat kita nggak sempurna, ya iringi dengan istighfar, baca Quran, sedekah dan yang lainnya. Tidak hanya terpatok dengan puasa sunnah saja, ya. Jelas Pak Haji ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan lagi enggak? Tadinya mau ngangkat tangan diri aja dia. Ada apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya, ibu-ibu ada enggak? Enggak ada? Oh tanya, alhamdulillah ya. Ya kalau enggak ada berarti insya Allah sudah bisa memahami yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan puasa tahun ini dengan baik dan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima setiap amalan yang selama ini kita lakukan khususnya di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya di bulan Syawal insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.